Episode ke-19 di rumah Danu. Astagfirullah, Pak, istighfar, teriak penjaga makam yang melihat Andika mencekik Danu. Lelaki tua itu berlari menghampiri pusaran Airin. Dia menarik tubuh Andika agar berhenti mencekik Danu. Dengan susah payah, akhirnya cengkraman tangan Andika lepas dari batang leher Danu. Pak, istighfar, kalau orangnya mati bagaimana? Pak tua penjaga makam mengingatkan Andika. Biar Pak, memang saya harap dia mati. Gara-gara dia adik saya mati, jawab Andika. Sudah, Bapak pulang saja. Kasihan adiknya. Gak bakalan tenang kalau kamu seperti ini. Bapak itu menasehati Andika. Sesaat Andika termenung lalu berdiri. Sebelum pergi dia masih sempat mendaratkan tendangan ke badan Danu, membuat penjaga makam kembali beristighfar. Setelah Andika pergi, Pak tua itu menepuk-nepuk pipi Danu. Tak berapa lama lelaki itu terbangun. Dia terbatuk-batuk, memegang lehernya yang terasa sakit. Saat melihat orang tua yang menolongnya, dia berkata, "Terima kasih Pak, saya tidak tahu harus bagaimana membalas kebaikan Bapak." "Tidak usah Pak, itu sudah tugas saya," ucap Pak tua. Setelah berpamitan dan menyelipkan beberapa lembar uang pecahan 100.000, Danu pulang. Dia mencari ojek yang biasa mangkal di area pekuburan tersebut. Tujuannya kembali ke rumah Airin. Sampai di sana, dia disambut oleh kedua mertuanya. Danu minta izin untuk pulang ke kota tempat tinggalnya. Pak Irwan sedikit keberatan. Dia berharap Danu akan tinggal sampai tahlilan hari ke-7. Tapi karena alasan Danu masuk akal, mereka dengan berat hati mengizinkan. Kini Danu telah berada di dalam mobil yang membelah jalan. Lagu dari band Naf yang berjudul Dia Telah Pergi mengiringi perjalanannya kembali. Rasa hampa makin terasa oleh Danu. Walau bagaimanapun, Airin adalah cinta pertamanya. Tak akan mudah terganti oleh Maya sekalipun. 3 jam perjalanan, Danu telah sampai di rumahnya. Nampak Maya telah menunggunya di depan pintu. Muka cantiknya kelihatan aneh. Tak ada senyum yang terpancar di wajah ayu wanita itu. Danu menyeret langkahnya. Tak ingin mendengar omelan panjang Maya tentang dari mana dan sama siapa. Danu menarik Maya masuk ke dalam kamar. Melampiaskan semua perihnya dengan cara bersenang-senang. Sayangnya, di akhir permainan bukan nama Maya yang tersebut, tapi nama Airin. Maya melepas paksa pelukan Danu. Karena kecapean, lelaki itu tak menghiraukan Maya. Setengah kesal, Maya memukul lengan Danu. "Lelaki brengsek, kamu enak-enak sama aku, tapi dia yang ada dalam ingatanmu," serunya kesal. Maya melangkah keluar. Hari masih sore. Hatinya lagi kacau. Dia memilih ke kamar mandi, membersihkan tubuhnya, lalu beranjak ke dapur. Saat sedang asik memasak, terdengar suara mobil memasuki halaman rumah. Maya mengintip di balik jendela. Hatinya tersenyum melihat siapa yang datang. "Saatnya aku memberi pembalasan untuk kalian," ucapnya. Dia berjalan ke pintu. Belum sempat tamunya mengetuk, dia sudah membuka pintu. "Selamat datang calon ibu mertua dan adik iparku," sambut Maya. Bu Marni dan Mira masuk tanpa menggubris Maya. Bahkan Mira menyenggol bahu Maya agar menyingkir. Mereka duduk di ruang tamu. Tak lama kemudian, Mira bangun dari duduknya, lalu naik ke lantai atas. Tak berapa lama dia kembali turun menuju kamar tamu. "Stop, jangan lancang masuk ke kamar aku," teriak Maya. Mira yang baru saja hendak membuka pintu berhenti. Dia berbalik melangkah mendekati Maya. "Sejak kapan kamu tinggal di sini?" tanya Mira. Tatapannya seperti hendak membunuh. "Sejak Airin meninggal, sebentar lagi rumah ini jadi milik aku," jawab Maya enteng. "Hahaha, jangan mimpi kalau halu, jangan kelewatan, yang biasa aja," ejek Mira. "Sudah deh, daripada sebentar aku usir, lebih baik pergi dari sini. Sekarang juga," saran Maya. Mira membuang muka dia berbalik meninggalkan Maya. Dia ke dapur membuat minuman, lalu keluar kembali. Dia duduk di kursi tamu, menyesap sedikit minuman yang baru saja dibuat. Bu Marni yang melihat perdebatan kedua gadis itu tak berbuat apa-apa. Dia malah sibuk dengan HP-nya. "Buat apa kalian kesini?" tanya Maya. Dia berkacak pinggang di depan kedua orang tua itu.
Jaga sopan santunmu. Kamu tahu sedang bicara dengan siapa? Seru Mira. Kini dia telah berdiri melangkah ke hadapan Maya. Jangan ajari aku sopan santun. Kalau kamu masih masuk rumah orang seenaknya, ucap Maya. Mira tersenyum sinis. Aduh, masih mimpi juga kamu. Mau aku kasih bangun, ucap Mira. Dia semakin mendekat ke arah Maya. Aku tidak punya waktu meladeni kamu, jadi silahkan keluar dari sini, usir Maya. Yur, air yang tadi dibawa Mira telah berpindah dari gelas ke muka Maya. Gadis itu gelagapan. Dia melemparkan wajahnya dengan tangan. Dia berlari ke kamar mandi karena tidak melihat beberapa kali dia menabrak perabot dan kursi. Terdengar bunyi percikan air. Mira tertawa terpingkal-pingkal. Bu Marni hanya menggeleng melihat tingkah anaknya. Kurang ajar kamu, teriak Maya. Dia keluar membawa seember air. Mira yang melihatnya segera berlari berlindung di belakang ibunya. Kesini kamu, jangan berlindung di belakang ibumu. Kalau tidak, bahkan dia pun akan aku siram, teriak Maya. Dia terlihat emosi, wajahnya merah padam. Air saus yang dipakai Mira menyiram muka Maya cukup ampuh, bahkan matanya ikut memerah. Bu Marni yang mendengar kata-kata Maya segera bangkit. Dia menyimpan HP-nya di dalam tas. Berani kamu menyiram saya, maka bersiaplah kamu mendekam di dalam penjara. Baru saja Bu Marni menyelesaikan kata-katanya, Maya benar-benar menyiram Bu Marni. Mira menutup mulutnya. Dia tak menyangka jika Maya berani menyiram ibunya. Danu yang mendengar teriakan ibunya terbangun. Hanya memakai handuk, dia keluar mendengar keributan itu. Saat melihat ibunya, Danu lari kembali ke tempat tidur, memakai pakaian lalu kembali keluar. Apa-apaan ini? Tanya Danu. Semua terdiam mendengar pertanyaan Danu. Dia melangkah ke ruang tamu. Aduh, pura-pura lagi, ejek Mira. Danu yang mendengar berpaling menatap Mira. Apa? Tanya Mira. Dia balik menatap kakaknya. Bu, untuk apa kesini? Tanya Danu. Dia sedang malas beramah tamah dengan perempuan yang telah melahirkannya itu. Dasar tidak sopan, seru Mira. Heh, diam. Aku tak sedang berbicara sama kamu. Hardik Danu. Dia masih jengkel kepada ibu dan adiknya yang tak mau memberitahu di mana makam istrinya. Hahaha, bela saja terus, ucap Mira. Dia sama sekali tak takut lagi dengan kakaknya. Menurutnya Danu sudah tak sopan lagi. Kenapa kalau saya kesini? Ingat, kamu masih anak saya. Kamu masih kerja di perusahaan saya. Dan rumah ini saya beli buat menantu saya, Airin. Sertifikatnya juga masih atas nama saya, ucap Bu Marni. Danu gelagapan. Dia terpancing. Harusnya dia tak perlu semarah itu. Kalau sampai ibunya marah, bisa saja dia dikeluarkan dari perusahaan dan semua fasilitas diambil alih. Bisa-bisa dia menjadi miskin, pikir Danu. Bukan begitu maksudnya, Bu. Tapi kenapa tidak bilang jika mau ke sini, ucap Danu. Kini nada suaranya dia lembutkan. Aduh, kok jadi melempem? Hehehe, sindir Mira. Ini anak memang gak punya etika, keluar dari sini, teriak Maya. Dia tak mau. Danu terpengaruh oleh mereka. Tenang saja, aku kesini hanya untuk mengundang kamu ke rumah. Ibu akan mengadakan makan malam untuk mengenang kepergian menantuku tersayang, ucap Bu Marni. Mira ke dapur ambil air 1 ember, lanjut Bu Marni. Mira setengah berlari ke dapur mengambil apa yang telah diperintahkan oleh ibunya. Tak butuh waktu lama dia sudah kembali membawa seember penuh air yang telah dicampur saus dan minyak goreng. Ini Bu, ucap Mira. Danu, kamu tahu ibu tak pernah main-main dengan perkataan. Jadi kamu pilih, mau ibu yang menyiram pelakor itu atau kamu? Tanya Bu Marni. Nenek tua, pulang sana, tak usah banyak bicara. Selama ya. Ih, dasar mulut rombeng, suka banget menyela ucapan orang tua, celetuk Mira. Bu Marni mengangkat tangan, menyuruh Mira berhenti. Mira menutup mulut dengan tangan. Dia tahu jika ibunya sedang sangat marah. Danu, pilih atau kuusir kamu dari rumah ini, ucap Bu Marni. Danu menggaruk kepalanya yang tak gatal. Dia bingung karena tak juga menerima pilihan. Bu Marni membuang napas kesal. Baiklah, itu tandanya kamu sudah siap keluar dari sini.
Aku kasih waktu 3 hari, bereskan barangmu dan pergi dari sini, putus Bu Marni. Bu, jangan begitu, ibu sudah keterlaluan namanya, protes Danu. Jangan lebay, siapkan saja semua barangmu, pindah dari sini. Bawa gunduk sialanmu, ibu tak peduli, seru Bu Marni. Bu Marni berjalan mendekati Mira, mengambil air yang telah disiapkan. Pelan dia berjalan mendekati Danu, lalu biur. Bu Marni mengguyur Danu, lalu berbisik di telinga anaknya. Kalau kamu tidak melepaskan wanita sialan itu, ibu pastikan selamanya hidupmu tak akan tenang. Dan jangan salahkan kalau kamu menggembel selamanya. Wanita itu berbalik menatap Maya. Dia tersenyum mengejek. Dengan lonte, kamu salah memilih musuh. Aku pastikan kamu tak akan pernah bisa bersama anak saya. Jadi mulai sekarang, cari mangsa baru, ucap Bu Marni. Bu Marni memberi kode kepada Mira untuk pergi dari rumah itu. Belum sampai di depan pintu, Bu Marni berbalik lalu berkata, "Ingat, besok kamu ke rumah. Acara untuk mengenang istri kamu. Ibu harap kamu belum lupa pada istrimu." Mereka melangkah pergi meninggalkan rumah Danu. Ibu kok lembek banget sih sama mereka, ucap Mira kesal. Di dalam mobil gadis itu mencak-mencak tak terima. Sudah, tak usah ribut, nanti juga kita akan balas. Kamu ingatkan rencana kita?